Ini kan yang kalian tunggu-tunggu banget. Konnichiwa minasang, balik lagi di channel Rizuki Hidayato. Apa kabar kalian? Genki desu ka? Di video kali ini saya akan unboxing sekaligus review detail dari figur Naruto Sage Mode Memorable Saga Spesial dan Sasuke Kirin Panel Spectacle. Ini adalah figur yang lagi viral banget di Jepang, bahkan jadi rebutan banget para fans Naruto saat ini. Soalnya figur ini udah dinanti-nantikan banget sama seluruh fans, termasuk kalian yang lagi nonton video ini. Langsung aja kita review mulai dari Sasuke Panel Spectacle. Ya, dan ini dia Sasuke Panel Spectacle Kirinnya, bener-bener cakep banget. Di sini ada figur Sasuke yang lagi pose mau ngeluarin Kirin gitu, dan ada background Kirinnya. Ini bener-bener gede banget ya. Apakah sebesar ini? Nanti kita lihat pas kita unboxing. Sini ada logo Naruto Shippuden, Bandai Namco, Ban Presto. Di sini ada tulisan keterangan, termasuk panel Kirinnya. Kemudian sini ada panel Spectacle, Naruto Shippuden Panel Spectacle Tenkara Furu Ikazuchi Uchiha Sasuke, Bandai Spirit made in Vietnam. Di sini ada logo Bandai. Di sebelah sini ada tampak Sasuke yang ganteng banget. Dia itu udah pakai saringan yang 3 tomo ya guys, tuh lihat. Tuh, Sasuke Uchiha. Kemudian sini ada panelnya dan ada figurnya. Bagian belakang kayak gini doang, keterangan-keterangan. Bagian bawah batasan umur gini 15 tahun dan panel spectacle, dan bagian atas ada si Sasuke-nya. Ada logo Naruto Shippuden dan tentunya ada license dari studio Pierrot. Udah pasti original. Langsung aja kita unboxing. Ya, ini dia yang kita dapatkan dari dalam packagingnya. Di sini kita dapat figurnya, dapat standnya, dan dapat panelnya. Di sini bentuk standnya itu agak aneh ya, gede banget, diameternya juga bahkan itu lebih besar daripada tubuhnya si Sasuke-nya sendiri. Dan cara masukinnya itu aneh guys, tuh lihat. Masa kita harus masukin kayak gini, kakinya dulu, terus diputar ke sini, tuh baru bisa masuk. Dan ini kalau dipajang kayak gini kurang bagus menurut saya. Untung si Sasuke-nya itu bisa berdiri tanpa standnya, walaupun harus kita cari titik yang pas gitu buat berdiri, tapi menurut saya sih mending gak usah dipakai ini sih, kurang cakep aja kalau dipajang pakai ini. Dan ini kalau dipajang sama si panel Kirinnya, terlihat kayak gini. Langsung aja kita review mulai detail dari figurnya. Langsung aja kita mulai review detail dari figur Sasuke Kirin Panel Spectacle. Kita mulai dari atas kepala. Di sini tuh rambutnya bener-bener rambutnya si Sasuke banget guys, terlihat bener-bener cakep sculptingannya, bahkan sampai ke dalam sini. Kemudian bagian belakangnya itu full detail banget, sculptingannya oke. Cuman di sini ada sedikit minus. Terlihat di belakang kupingnya kayak ada bekas bahan atau bekas lem itu kira-kira. Tuh, yang kurang rapih lah pokoknya. Kemudian untuk telinga sendiri dia sculptingannya oke, cakep. Sebelah sini juga sama. Kemudian untuk mukanya ini bener-bener mukanya si Sasuke banget sih. Lihat, kulitnya juga dapet. Bahkan di sini tuh saringannya udah pakai 3 tomo. Terlihat sesuai dengan di animenya. Ada shadownya juga, matanya line artnya juga rapi, hidungnya mancung. Ini untuk mulut ini dia sculptingannya seadanya doang. Tuh, cuman warna putih doang kayak gini guys. Untuk lehernya sendiri dia itu cukup oke lah, ada jakunnya gitu dan ada urat-urat di lehernya. Walaupun kurang kelihatan di sini, tapi aslinya kelihatan kok. Kalau kita jauhin lihat nih ya, tuh cukup kelihatan ya jakun sama urat-urat lehernya. Dadanya juga kelihatan. Terus di bagian perutnya ada perbannya gini guys, yang warnanya itu agak kotor-kotor gitu, terlihat, dan di sculpting. Terus untuk bajunya sendiri dia banyak detail-detail kayak gini, kayak compang-camping gitulah, battle damage gitu, jadi kayak Ichiban Kuji gitu ya guys. Untuk bagian belakangnya juga sama. Bahkan di logo Uchiha-nya juga ada baretnya gitu di bagian warna putihnya. Tuh, ini juga kusut-kusutnya juga oke banget, ngikutin sama posenya dia. Terus untuk tangannya di sini dia itu pakai pelindung tangan kayak gini, yang buat ngeluarin si shuriken gitu, segelnya, si perbannya. Terus ada bagian warna abu-abunya. Di sculptingnya perbannya juga cakep, ada kotor-kotor gitu warnanya, jadi nggak polos putih.
tangannya ini kecil banget, walaupun kecil dia itu telapak tangannya ada detailnya guys, tuh lihat tuh. Terus juga walaupun kecil jarinya ini, dia si Ban Presto ini udah berusaha buat ngasih sculptingan, walaupun kurang kelihatan sih sculptingan kukunya, tuh lihat bagian punggung tangannya juga tulang-tulangnya kelihatan lumayan. Kemudian sini ada pedangnya si Sasuke. Yang ini cuman detail sarungnya doang. Ya cukup oke lah daripada polos gitu aja ya. Terus di sini juga nih ada baret-baret. Untuk tali tambangnya si Sasuke sendiri dia bener-bener detail banget sih asli. Terlihat full sculptingan kayak gini, bener-bener cakep. Terlihat. Kemudian tempat shurikennya juga sama cakepnya. Pouchnya tuh lihat. Cukup oke lah, mirip banget sama kayak di animenya. Kemudian sini sarungnya juga banyak battle damage gitu. Dan sini ada BSP Vietnam. Lihat sarungnya juga detail. Kemudian celananya juga banyak kusut-kusutnya kayak gini, dan ada corak kayak gini juga ya battle damage-nya. Kemudian untuk kaos kakinya juga sama, ada kerutan-kerutan gini, cakep. Dan untuk kakinya sendiri itu kuku kakinya lumayan kelihatan ya guys, lihat nih. Tuh. Ya walaupun kecil tetap dikasih lah lumayan. Terima kasih untuk Ban Presto. Kemudian ini bagian telapak kakinya. Ada solnya. Dan itu dia detail dari figur Sasuke Kirin Panel Spectacle. Gimana menurut kalian guys? Coba komen di kolom komentar. Untuk tinggi figur ini sendiri itu sekitar 14 sentian guys. Sampai 15 sentian sampai tangan gitu. Mau ke 16 cm lah. Guys, ini dia untuk panel Kirinnya. Ini bener-bener cakep banget sih warnanya, tuh lihat gradasinya. Terus juga desain Kirin ini bener-bener sama anime itu akurat banget. Untuk tinggi panelnya sendiri itu sekitar 13 sentian, untuk lebarnya itu sekitar 14 cm-an. Dan ini dia figurnya ketika kita sandingkan dengan panel Kirinnya, cakep banget sih asli. Kalau dipajang lebih bagus kayak gini sih, karena Kirin kan datangnya dari langit ya guys. Harusnya ada di atas kayak gini. Ini dia kalau Sasuke Kirin disandingkan dengan Hashirama Panel Spectacle, ukuran si Sasuke ini agak kecil sedikit ya. Tapi kalau dibandingin sama Hiruzennya, size-nya itu masuk karena si Hiruzen emang badannya kecil. Coba gimana menurut kalian guys? Apa Hashirama setinggi itu? Atau emang size Sasuke ini kekecilan? Ini dia kalau kita bandingkan dengan Itachi Effect Trim. Dan ini kalau kita bandingkan dengan Sasuke Grandista. Ya, dan ini dia yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu Naruto Sage Mode Memorable Saga Spesial. Kita lihat langsung dari packagingnya. Di sini ada logo Naruto Shippuden Memorable Saga Bandai Namco Ban Presto. Dan di sini ada Naruto yang lagi ngerasain si Pain Asura. Lihat, udah hancur gini, cakep base-nya. Kemudian Uzumaki Naruto Shippuden Memorable Saga Special Uzumaki Naruto Bandai Spirit Made in Vietnam. Kemudian di sini ada logo Bandai. Dan di sebelah sini ada Uzumaki Naruto yang tampak fullnya. Base-nya itu dari efek angin dan si Pain Asuranya udah hancur kayak gini guys, yang udah ringsek. Kemudian di sini ada tampak lebih jelasnya lagi figur si Naruto-nya, yang ini bener-bener cakep banget sih. Di atas ada tulisan Memorable Saga. Di bagian belakang cuma ada peringatan-peringatan dan keterangan-keterangan kayak gini. Di bagian bawah ada batasan umur seperti biasa, Memorable Saga. Dan kemudian di atas ini ada Naruto Shippuden Uzumaki Naruto dan tentunya stiker license dari studio Pierrot. Udah pasti original. Langsung aja kita unboxing. Ya, ini dia yang kita dapatkan dari dalam box Naruto Sage Mode Memorable Saga Spesial. Dan ini cukup banyak banget partnya menurut saya. Ini udah kayak kita ngerakit statue nih. Sini ada kepalanya Naruto, ada gulungannya Naruto, kemudian ada tangannya Naruto, ada kakinya Naruto, dan ada tubuh bagian atas Naruto. Dan terakhir ini base-nya yang benar-benar cakep banget sih asli, terlihat. Langsung aja kita rakit Naruto-nya.
Ya langsung aja kita review detail dari figur Naruto Sage Mode Memorable Saga Spesial. Kita mulai dari atas kepala. Ini benar-benar cakep banget sih guys, terlihat. Rambutnya aja ini detail banget, kayak durian gitu. Kemudian ikat kepalanya, lihat. Sculptingannya juga, kusut-kusutnya gini cakep banget. Kemudian untuk talinya itu terurai ke belakang, kayak kena angin, dan ini lentur banget sih bahannya. Kemudian sebelah sini juga sama, ada kusut-kusutnya gitu di ikat kepalanya. Kemudian logo Konohanya ini mengkilap banget dan di sculpting gitu, cakep. Ada tindih ketiga, ini bener-bener mirip banget kayak ikat kepalanya si Grandista sih, tuh lihat. Kemudian untuk ekspresi si Naruto-nya ini dapet banget, cakep. Mata Sage modenya juga indah banget. Tuh lihat, ada gradasi gitu, ada shadow-nya, ada lightning-nya juga. Terus ini ada ciri khas pola Sage-nya di samping matanya. Bener-bener cakep. Terus ekspresi Naruto-nya ini dapet banget guys, tua lagi kesel gitu. Ada urat-uratnya di bagian tengah hidungnya. Kemudian untuk hidungnya sendiri sculptingannya cakep, mancung. Kemudian ada kumis Naruto, ciri khas Naruto. Dan untuk giginya sendiri dia itu cakep guys, tuh lihat ada garisnya gitu, jadi nggak cuma putih polos aja kayak si Sasuke tadi. Kemudian telinganya di sculpting detail, lehernya juga ada jakunnya, tuh lihat. Kemudian jaketnya detail banget, bagian lehernya. Slatingnya juga cakep, mengkilap banget, tuh lihat. Dan untuk bajunya ini, bajunya itu detail banget, tuh lihat, kusut banget ya, mengikuti posenya dia juga. Kemudian di sini selempang si gulungannya juga cakep, ada kusut-kusutnya gitu, tuh lihat selempangnya. Kemudian gulungannya, di sini ada strapnya bagian belakangnya. Kemudian ini gulungannya, cukup detail gulungannya. Kemudian sini ada kusut-kusutnya nih. Untuk jubahnya sendiri dia itu bagus banget, tuh lihat. Polanya bergelombang kayak gini dan ada api-api hitamnya. Kemudian ini terbangnya ke belakang mengikuti dengan hempasan angin si Rasengannya yang ke atas kayak gitu. Kemudian untuk celananya sendiri dia itu detail banget, tuh lihat kusut-kusutnya cakep banget, bener-bener detail. Kemudian tempat shurikennya juga cakep, detail banget. Ada kantongnya, kemudian bagian belakangnya juga ada kusut-kusutnya, tuh lihat. Kemudian ini tempat kunainya juga detail banget. Perbannya juga di sculpting dengan sangat baik. Dan kemudian sepatunya juga detail banget, tuh lihat. Ini bagian belakangnya. Ini kaki satunya, dan bagian bawahnya tentu ada solnya dan ada buat masukin ke si stand base-nya. Terlihat benar-benar cakep banget guys. Ini yang saya suka dari Memorable Saga, walaupun dia kecil dia itu detail banget. Dan ini versi spesialnya, tentunya lebih oke. Ini kayaknya versi spesial pertama Naruto ini, Memorable Saga. Ini dia base-nya benar-benar detail banget, terlihat. Sini ada banyak rongsokan-rongsokan dari si tubuhnya Pain Asura gitu, yang bener-bener detail banget, tuh lihat. Warnanya juga mengkilap gini, cakep. Dan di sini ada Rasengannya. Sayangnya Rasengannya itu warnanya kayak gini guys, nggak transparan atau clear parts gitu. Efeknya juga sama. Ini andaikan pakai clear parts, efek-efek dan Rasengan itu mungkin udah cakep banget sih asli. Udah 10 dari 10 lah itu. Dan sini ada kodenya. Coba kita pasangkan figurnya ke dalam base-nya. Kita lihat kayak gimana sih, cakep apa. Kita masukin kakinya si Naruto ke lubang-lubangnya. Tuh lihat. Jadinya kayak gini guys, cakep banget asli. Dan ini dia tampak detail dari depan. Tuh lihat, bener-bener cakep banget sih asli. Tuh, untuk stand base-nya juga bener-bener detailnya ngeri banget guys. Tingginya sendiri sekitar 11 cm-an. Ini dia kalau disandingkan dengan Naruto One Tail Memorable Saga, saya pikir size-nya si Naruto Sage ini lebih besar dari Naruto kecil series, ternyata malah lebih kecil. Andai versi spesial ini punya size seukuran efek trim series, pasti cakep banget sih kalau disandingin dengan Memorable Saga yang lain. Tapi ya udahlah, udah terlanjur rilis. Mau gimana lagi guys, coba komen pendapat kalian tentang figur ini. Ya ini dia kalau kita bandingkan dengan Conan dan Pain dari Vibration Star.
Ini kalau dibandingkan dengan Naruto Sage minifigure, Naruto Blockist Galactic Version, dan Naruto Champion Class Series. Size-nya ini mirip banget sama Naruto Champion Class Series ya. Ini sih kode buat Blockist buat rilis Naruto Sage. Semoga dapat murah. Dan ini kalau dibandingkan dengan Naruto Grandista. Ya guys, jadi itu di unboxing sekaligus review detail dari figur Naruto Sage Mode Memorable Saga Spesial dan Sasuke Kirin Panel Spectacle. Untuk Sasuke-nya sih udah lumayan cakep, detail banget, mengingat lini ini tuh figur yang paling kecil di band Presto. Bahkan banyak detail baret-baret di seluruh tubuh Sasuke-nya udah mirip banget kayak Ichiban Kuji. Terus juga panelnya cakep banget, gambarnya HD banget, kalau dipajang bikin figur ini makin cakep. Saya berharap sih abis ini rilis versi Itachi-nya yang panel Susanoo gitu, pasti gokil parah sih. By the way, kalian juga udah pada tahu kan mungkin kalau nanti itu bakal ada yang versi combination battle Itachi versus Sasuke-nya juga. Itu juga sangat dinanti-nantikan. Terus untuk Naruto Sage-nya sendiri, detailnya itu emang cakep banget kalau Memorable Saga ini nggak diragukan. Apalagi ini versi spesial, yang bahkan stand base-nya ini detail cakep parah. Saya suka banget sama stand base-nya, apalagi kalau pakai efek angin dan Rasengan itu yang clear parts, kayak Naruto Memorable Saga yang Naruto Ekor 1, pasti makin mewah sih. Si Naruto-nya sendiri bener-bener anime akurat banget, dari muka, baju, mirip banget sama posenya juga cakep. Kalian wajib banget punya sih ini, si Naruto Sage ini. Kekurangannya satu dari kedua figur ini dan semua figur band Presto yaitu nggak konsisten sama size. Size-nya itu gede kecil gitu guys, walaupun satu lini. Saya kasih rating si Sasuke ini 8,5 dan Naruto 8,7. Gimana menurut kalian guys? Coba komen pendapat kalian tentang figur ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton. Arigatou gozaimashita.